Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap proses pengasuhan dan pendidikan anak itu berjalan di rumah ya Maya. Bukan berarti pandemi untuk menghentikan juga pendidikan dan pengasuhan anak di rumah. Tetap itu terus berjalan tanpa berhenti sedikit pun. Karena proses belajar yang utama dan yang paling utama adalah proses pendidikan di dalam keluarga. Sekolah itu hanya sekian persen dari proses pendidikan dan pengasuhan anak. Karena yang menentukan karakter anak, yang membentuk karakter anak itu lebih utama dari keluarga. Lebih penting. Porsinya lebih besar. Sekolah itu hanya 2 jam paling ya. Dari 24 jam, sekolah hanya 2 jam. Sisanya 22 jam itu keluarga. Biarkan dia asik dengan, nggak apa-apa. Jangan merasa terganggu anak melakukan hal itu. Biarkan dia sedang mengeksplor kemampuan potensinya. Jadi gitu, biarkan aja. Kalau mamanya yang ngoprek buku baru dicari. Kalau anak yang ngoprek buku biarkan dia. Itulah salah satu bentuk proses pembelajaran buat anak seperti itu. Dunianya anak itu bermain tapi sambil belajar. Itu sedang belajar mah. Bukan sedang bermain. Menurut kita itu mengganggu, tapi itu proses pembelajaran. Kebiasaan di rumah mungkin seperti itu ya. Kalau ada tamu anak berisik, ada tamu malu. Harusnya anak dilibatkan. Nah, kalau ada tamu nih anak libatkan 10-5 menit libatkan dulu biar dia tahu orang tua itu seperti itu. Jadi tidak akan mengganggu kalau dilibatkan dulu. Cuma materi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola emosi pada saat kegiatan belajar di rumah ya. Biasanya kan kalau mama-mama menghadapi anak itu lebih mengutamakan emosinya ya ketimbang kesabaran. Bagaimana kita mengelola emosi supaya kita bisa sabar, kita bisa berhasil dalam mendidik anak. Persepsi masyarakat kita, emosi itu adalah marah ya Maya. Ketika marah itulah emosi. Pernah marah mama? Sering. Ke anak? Sering ya. Pernah bahagia mah? Bahagia. Pernah senang? Porsinya lebih banyak mana marah dengan bahagia? Lebih banyak marah. Kenapa? Karena kita belum bisa mengelola emosi. Jadi emosi itu bukan hanya marah ya. Senang, sedih, bahagia, kecewa, marah, itulah emosi. Tapi biasanya di rumah itu porsinya lebih banyak marah ya. Emosinya ketimbang senang. Melihat anak ngoprek kecoan rada pabalatak, ekspresi emosi kita apa yang muncul? Marah. Kenapa? Harusnya mah bahagia, senang. Senang lihat anaknya bahagia. Senang anaknya memiliki kemauan, memiliki kemampuan. Ekspresi kita harusnya bahagia, senang, bukan marah. Ini kebanyakan lihat anak lompatan, lari-lari, ekspresi emosi kita apa? Marah lagi. Ya, lihat ayahnya nggak bawa uang, ekspresi kita marah, baut, nonggongan dan sebagainya. Itu. Nah, harusnya kita stabilkan emosi kita. Porsinya seimbangkan. Jangan 90% marah, 10% sedih. Bahagianya nggak ada. Senangnya nggak ada.
Lihat ayahnya pulang kerja nggak bawa uang, jangan marah mah, jangan sedih. Ucap, alhamdulillah ayah udah pulang. Selamat di jalan, selamat sampai rumah. Meskipun nggak bawa uang, nah, itu rada baut seutik. Ya wajar manusiawi. Tapi bagaimana kita mengelola emosi supaya emosi kita bisa stabil. Tadi emosi itu bukan hanya marah saja, tapi ada sedih, bahagia, senang, kecewa, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan emosi. Saya akan mengilustrasikan bagaimana mengelola emosi, akan mengilustrasikan dengan teori 10-90 mah. Teori 10-90 dalam hidup kita. 10% dan 90%. Apa yang 10%? Yang 10% itu adalah kehidupan kita yang dibuat oleh hal-hal yang terjadi terhadap kita dan kita tidak bisa mengendalikan. Ingat ya, 10% itu kehidupan dibuat oleh hal-hal yang terjadi pada diri kita, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Contoh, kita lagi ngariung gini, ini terang kan ada lampu, tiba-tiba mati lampunya. Itu kejadian terhadap kita, tapi kita tidak bisa menghindarkannya, tidak bisa menghindari ya. Itu 10% ya. Kemudian kita misalkan lagi jalan kaki, kemudian kita tersandung batu atau lonjong. Itu yang tidak bisa kita hindari adalah yang 10% kejadian itu. Kita misalkan mau minum, tapi pas mau gitu ini kesenggol, tumpah. Itu hal-hal yang tidak bisa dihindari oleh kita ya. Yang 10%. Kemudian kalau misalkan anak sakit, itu kejadian yang tidak bisa kita hindari. Itu adalah hal yang 10%. Kemudian yang 90%-nya adalah yang ditentukan oleh kita. Bagaimana kita bereaksi. Tadi 10% kejadian yang tidak bisa dihindari. 90%-nya adalah bagaimana kita bereaksi. Itu 90% ditentukan oleh kita. Bagaimana reaksi kita. Paham ya? Ya? Ibu paham ya? 10% kejadian yang tidak bisa dihindari, 90% kejadian kita yang menentukan. Apakah kita akan menentukan dengan negatif atau kita akan menentukan dengan positif. Kita yang menentukan yang 90%. Saya pertegas lagi. Kejadian yang 10% itu 5 detik. Kejadian bisa hanya 5 detik. Tapi yang 90% 24 jam kita yang menentukan. Saya akan mengilustrasikan mah ya. Gini. Kita menentukan yang 90%. Bagaimana dengan reaksi kita terhadap kejadian yang 10% tadi. Saya akan mencontohkan begini. Di suatu pagi, mama, ayah, sama anak. Pagi-pagi mau sarapan. Ini gambarannya ilustrasi. Ayahnya mau pergi kerja, anaknya mau pergi sekolah. Ngumpul ngariung, mau sarapan. Kemudian tiba-tiba si anak dengan tidak sengaja menumpahkan air kopi punya ayah yang ada di pinggir meja. Sehingga air kopi itu kena baju dan celana si ayah. Itu kejadian yang tidak bisa dihindarkan, yang 10%. Kemudian yang 90%-nya kita yang menentukan. Ini saya mengilustrasikan ada dua ilustrasi. Satu ilustrasi negatif, kedua ilustrasi
positif. Kemudian yang skenario 1, ketika air kopi tumpah ke si ayah, tindakan 90% nih. Si ayah marah terhadap anak itu yang menumpahkan kopi. Marah dengan kasar, memarahi anak. Kamu misalkan nggak lihat ada kopi tumpah ke baju ayah sampai basah begini. Ayah kan mau kerja, ini udah siang. Ayah harus ganti baju lagi nih. Si anak nangis nggak? Anak nangis karena dimarahin. Nangis. Kemudian anak makan sambil nangis. Anak makan sambil nangis. Ayah marah. Ayo buat di ini saya biar ada ruangan. Di situ mah sempit gak enak ya. Mau mainannya boleh. Mainannya boleh bawa. Mainannya bawa. Nah, kemudian kita lanjut ya. Ayah marah. Anak dimarahin. Anaknya nangis sambil makan. Dia nangis sambil makan, nggak benar makan pun. Udah marahin anaknya, ayah ngelirik ke istrinya. Istrinya dimarahin lagi. Kamu lagi nyimpen kopi nggak benar. Sampai di pinggir meja gitu. Jadi kan tumpah begini, ayah harus ganti baju. Dan sebagainya. Ayah masuk kamar ya. Ganti baju, sambil marah, sambil jengkel. Ayah ganti baju. Ya, ayah ganti baju sambil marah-marah. Sampai-sampai si dompet di celananya ketinggalan. Karena ganti celana, pakai celana yang baru sambil marah-marah. Lihat, keluar kamar lagi si anak masih nangis. Karena anak makan sambil nangis sehingga lama, akhirnya anak sekolah pun kesiangan. Terpaksa ayah harus nganter ke sekolah. Sambil jengkel, sambil kesal, ayah nganter ke sekolah anak. Kesiangan. Anak masuk kesiangan. Udah mah anak kesiangan, si ayah pun pergi kerja, sudah terlambat nih. Pergi kerja sudah terlambat. Karena terlambat di perjalanan cepat. Melaju dengan kencang. Tiba-tiba di persimpangan di depan ada razia. Razia kendaraan oleh polisi. Karena tadi si ayah kena razia. Karena tadi dompetnya ketinggalan, sehingga SIM dan STNK-nya pun tidak terbawa. Lengkap sudah penderitaan. Nego dengan polisi, makan waktu lagi lama. Ditilanglah. Lama lagi. Semakin lama keterlambatan ayah. Sudah telat 30 menit. Datang ke kantor, apa yang terjadi? Atasan marah. Kamu datang terlambat. Ini sudah jam berapa? Kamu telat 30 menit. Makin jengkel lah ayah. Makin dongkol. Mana kerjaan yang kemarin? Ternyata kerjaannya ketinggalan juga di tas. Karena tadi saking buru-burunya untuk ngantar anak sekolah. Tambah lagi dimarahin oleh bosnya. Oleh atasan. Ya, oleh atasan. Dimarahin lagi. Udah gitu, singkat cerita, di kantor ayah itu pokoknya mah buruk sekali, galau, bete. Di kantor bete. Uring-uringan, malah marah-marah, dan sebagainya. Pulang ke rumah, ayah masih jengkel karena dimarahin atasan. Lihat istri, tambah kesel. Gara-gara tadi kamu kopi nih, ayah sampai dimarahin sama atasan. Kerjaan dan sebagainya ketinggalan dan sebagainya. Terus, hari itu buruk untuk keluarga itu. Si anaknya dimarahin guru, istri dimarahin suami, suaminya dimarahin atasan, ditilang dan sebagainya. Hari itu buruk sekali. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa hari itu buruk sekali? Apakah karena secangkir kopi yang tumpah, atau karena kecerobohan anak menumpahkan kopi, atau karena polisi menilang ayah, atau karena
dirimu sendiri karena ayah itu sendiri. Karena ulah diri sendiri yang 90% tadi. Ya, yang 90% itu tidak bisa mengontrol diri. Sehingga hal kecil yang 5 detik tadi yang 10% karena kopi tumpah, reaksinya merusak 24 jam, merusak semuanya, buruk sekali. Itu ilustrasi satu. Ilustrasi dengan reaksi yang negatif. Sekarang kita contohkan ilustrasi kedua. Kopi tumpah di kemeja ayah. Si anak mau menangis nih karena menumpahkan kopi. Tiba-tiba ayah mengatakan dengan lembut, "Udah nggak apa-apa. Lain kali kamu harus hati-hati ya. Harus dilihat ada kopi di situ. Udah nggak usah nangis." Kemudian si ayah pergi naik motor dengan santainya, pamitan ke istri sambil nganter anak ke sekolah. Dan nyampe sekolah, pergi ke kantor dengan santai, datang ke kantor lebih awal. Apa yang terjadi? Dipuji oleh atasan. Kamu hebat, selalu tepat waktu, datang lebih awal. Hari itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Jadi itu dua skenario yang berbeda. Keduanya dimulai dari hal yang sama. Ya, keduanya dimulai dari hal yang sama, yaitu tumpah kopi, tapi dengan hasil yang atau dengan akhir yang berbeda. Yang satu hasilnya buruk, yang satu hasilnya baik. Jadi tinggal pilih yang mana. Paham ya Mah ya? Bisa ngerti ya? Nah, itu yang disebut dengan rahasia 10-90. 10% kejadian itu hal-hal yang tidak bisa dihindarkan oleh kita, tapi 90% kitalah yang menentukan apakah akan berakhir dengan buruk atau berakhir dengan baik. Kembali ke diri kita. Bagaimana cara kita menghadapi, bereaksi terhadap hal-hal yang memang sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Begitupun dengan kita Mah, dalam menghadapi anak. Contoh misalkan, ketika anak mau belajar, ada tugas dari sekolah. Misalkan kalau yang PAUD, yang TK itu kita bisa menghadapinya ya, nggak sulit ya. Tapi yang SD misalkan, ada tugas dari gurunya nih. Kemudian anak itu rada rewel. Bagaimana reaksi kita biasanya? Emosi, marah, ya. Ketika mama marah kepada anak, selanjutnya apa yang terjadi? Kesel. Anak nangis, kita kesel. Buku dilempar. Anak tidak mengerjakan karena nangis. Kitanya malah marah-marah. Malah anak dimarahi. Itu akan buruk, terasa buruk Mah. Begitu kakaknya minta uang, marah lagi kita. Udah kakaknya minta uang, suami datang, marah-marah lagi. Wah, buruk sekali. Tapi kalau kita menghadapi anak rewel, udah tugasnya nanti lagi agak malaman atau nanti sore aja ya. Karena dede atau AA atau kakak sekarang lagi nggak mood, nanti aja sore ngerjain tugasnya. Jadi reaksinya kepada kita kembali. Mungkin kalau kita bersikap positif ketika menghadapi sesuatu hal yang tidak bisa kita hindarkan, kalau kita bereaksi positif, maka hasilnya pun akan positif. Selama 24 jam, kita akan merasa positif. Berbeda dengan kita akan menghadapi kejadian yang tidak bisa kita hindari, tapi kita menghadapinya, bereaksinya dengan negatif, maka dijamin akan negatif selama itu. Pernah Mah melakukan hal itu? Sering nggak? Nah, Mah, begini. Kejadian hari ini itu hasil dari apa yang kita pikirkan. Kalau kejadian hari ini buruk, berarti yang ada di pikiran kita buruk. Kalau kejadian hari ini positif, berarti apa yang ada di pikiran kita positif. Maka tanamlah pikiran-pikiran kita yang positif agar kejadiannya adalah positif. Jadi jangan menyimpan pikiran-pikiran yang
negatif. Apa saja sih pikiran negatif? Kesal, dongkol, jengkel. Itulah pikiran-pikiran negatif. Nah, kalau kita misalkan gini mah, ada tugas nih dari guru masuk WA, belum apa-apa sudah berpikiran gini, tugas lagi dari guru pasti si dede nggak akan mau. Itu pikiran kita negatif ya. Yang terjadi apa yang terjadi? Si dedenya nggak akan mau, anaknya nggak akan mau belajar karena pikiran kita sudah negatif. Maka si dedenya pun akan rewel, rudet mengerjakannya karena pikiran kita negatif. Tapi kalau begitu ada WA tugas dari guru, nah pasti si dede bisa ngerjain inilah, gampang kelihatannya mah, gampang kayaknya mah. Itu pikiran kita negatif positif. Maka anak pun akan mengerjakan dengan senang karena pikiran kita positif. Nah, kejadian pun akan positif. Itu. Tapi bagaimana kalau kita tuh Pak setiap hari teh rudet, rewel, anak selalu rewel tiap hari. Ya, karena memang pikiran-pikiran kita sudah ditanami hal-hal yang negatif. Sok mangga sambil minum. Nah, jadi mama-mama kita harus melatih diri, mengendalikan diri, emosi kita, pikiran kita, supaya pikiran-pikiran kita menjadi positif. Kita harus terus berlatih. Bagaimana caranya supaya pikiran kita positif? Saya ingin bagaimana cara melatih supaya pikiran kita positif, mah? Mau nggak? Bisa nggak berlatih? Atau sudah tertanam belum pikiran-pikiran kita itu positif? Atau pikiran kita memang selalu negatif? Ingin positif, ingin negatif. Tapi yang ada saat ini enggak, yang ada sekarang yang tertanam setengah positif, setengah negatif. Negatifnya naon kan? Negatifnya naon? Ya, yang tadi yang 10% ya yang tidak terduga. Pi ambekeun karena sudah pikiran kita pi ambekeun ya jadi ambek. Tapi kita melihat kejadian buruk, pikiran kita positif, maka akan positif. Jadi harus dibuang pikiran-pikiran negatif itu. Ibarat gini mah, handphone di mama-mama semua banyak virusnya, banyak aplikasi-aplikasi yang memang virus. Kira-kira handphonenya ngehang nggak? Ngehang ya, ngelag ya. Nah kalau pikiran kita negatif semua, pikiran kita gimana? Ngehang aja sama riut ke kepala riut, jangan pusing, terusnya pusing. Kalau handphone ingin menjadi tidak ngehang, bagaimana caranya? Di uninstall ya, dihapus ya, dibersihkan. Begitupun sama pikiran kita yang negatif, di uninstall, dibersihkan, diganti dengan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya? Mau nggak? Gampang mah, jangan bilang tidak bisa ya. Wah, itu pada susah, ya akan susah selamanya. Tapi kalau pikiran kita gampang, akan ini mah. Saya ingin tahu apa yang mama lakukan setiap pagi bangun tidur. Ngapain? Pipis. Langsung ke kamar mandi pipis. Apa langsung ningali misalkan dulu biasa gitu. Masuk ke kamar mandi, pipis, udah pipis, kasur lagi, tarik selimut lagi, tidur lagi. Jadi gini mah, langkah yang pertama untuk membersihkan pikiran negatif, ketika kita bangun tidur, sebelum melakukan apa-apa, yang pertama mama lakukan adalah bersyukur. Senyum, bersyukur. Bersyukur kita punya anak. Mama-mama di luar sana masih banyak yang berharap, berdoa, ingin punya anak mah. Seperti Bu Sari. Terus berdoa. Terpikir tidak ke sana mah.
Pernah berpikir nggak ke sana? Pernah tidak terpikir? Ini mau udah punya anak, bukannya bersyukur malah dicarekan. Dulu saya sama orang tua mah, dulu pengasuhan orang tua dulu, saya itu dimenak-menak, diraja-raja, menak raja. Ingat nggak, mama pernah nggak? Pernah nggak? Dimenak-menak, diraja-raja, menak raja, anak kesayangan, anak mama. Nah sekarang punya anak malah dasarnya wah bla 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 bla, yang negatif-negatif seperti itu. Jadi yang pertama lakukan bersyukur setiap bangun pagi. Syukuri mama sudah dianugerahi anak, di luar sana masih banyak yang berharap, berdoa ingin memiliki anak. Nah, kita sudah punya anak, jangan dimarahin. Syukuri itu anugerah titipan. Jadi yang pertama yang dilakukan begitu bangun tidur, sebelum melakukan apapun, syukuri dulu. Setelah bersyukur, baru ke kamar mandi tadi wudhu. Jadi kalau yang anaknya masih tidur bareng, ada nggak? Ada. Kalau anaknya pagi-pagi mama lihat di kasur ngompol, marah nggak? Marah. Kenapa marah mah? Kalau anaknya nggak bisa pipis gimana? Alhamdulillah anak saya masih bisa pipis. Mah, main ke rumah sakit, ke emergensi. Banyak anak yang nggak bisa pipis harus dioperasi. Pernah terpikir nggak kalinya? Karena pikiran mama sudah tertanam negatif ya. Anak ngompol itu pikirannya negatif. Harusnya positif. Alhamdulillah anak saya masih bisa pipis nih. Coba di rumah sakit harus dioperasi untuk pipis pakai selang. Tapi dengan syukur, maka pikiran kita akan positif terus. Sekalipun ngompol di kasur, tinggal dipoe kasur mah masih ada matahari gratis. Digotong jeung si ayah. Poe kaluhur. Matahari panas kan teu meuli gratis atuh. Ya, gratis ya. Ya, yang pertama bersyukur. Yang kedua, setelah bersyukur, boleh setelah ke kamar mandi, setelah wudhu melakukan aktivitas. Yang kedua harus mama lakukan, tatap wajah anak. Tatap. Sambil tatap, cium keningnya. Meskipun dia masih tidur. Cium keningnya. Cium keningnya. Maka kita akan positif. Tuh. Ya, jadi untuk menanamkan positif dalam pikiran kita menghadapi anak, tadi satu, bersyukur. Kedua, kecup keningnya. Ya. Pernah Mas seperti itu? Belum pernah? Jarang. Harus sekarang mah. Udah diomelin baru dikecup, itu yang tidak tepat. Karena pikiran kita tadi negatif. Kenapa anak dimarahin? Karena misalkan dia rewel ya. Kenapa dimarahin? Karena pikiran kita sudah ditanam hal-hal yang negatif. Karena pikiran kita tertanam kalau anak marah, kalau anak rewel, kita marah. Itu yang ada di pikiran kita. Contoh gini mah. Kalau ada orang yang punten, kita menjawab apa? Kenapa menjawab mangga? Kenapa kita menjawab mangga? Karena sudah ditanam dalam pikiran kita, kalau ada yang mengatakan punten, jawabnya mangga. Maka ketika ada yang mengatakan punten, itu diperintahkan oleh otak kita kepada mulut untuk mengatakan mangga. Paham ya? Kenapa anak rudet rewel kita marah?
Karena sudah ditanam oleh kita dalam pikiran kita, kalau anak rudet ditanam dalam pikiran kita untuk marah. Sehingga ketika anak rudet, anak rewel, diperintahkan oleh pikiran kita pada emosi kita untuk marah. Maka marahlah. Tanamlah kalau anak rudet, anak rewel, tanamlah dalam pikiran kita adalah sabar. Bagaimana cara menanamnya? Ya nanti bagian nanti selanjutnya. Jadi yang pertama, untuk menanam pikiran positif kita, syukur dan tatap anak. Itu setiap hari lakukan. Maka akan tertanam dalam pikiran kita. Ketika anak rewel, anak rudet, karena di sini sudah tertanam syukur, maka diperintahkan untuk sabar. Pernah ada yang curhat ke saya, Pak, kenapa anak saya jarang menangis, jarang rudet, nggak pernah rewel. Yang tidak rewel aja, dia bertanya-tanya, kenapa ya? Normal nggak anak saya nggak rewel? Makanya kalau ada anak rewel itu normal. Bersyukur. Ya, jangan dimarahin. Syukur, bersyukur anak saya masih bisa. Anak saya normal, masih rewel, masih bisa rewel. Anak orang lain tidak rewel selamanya. Punten-punten ya. Kenapa anak itu tidak pernah rewel? Berarti ada kelainan. Apa yang mah? Nah, itu mah. Jadi untuk segala sesuatu itu, karena kita untuk menanamkan dalam pikiran kita sesuatu yang positif itu dengan cara melakukan kebiasaan. Dengan pembiasaan, mengulang-ulang, maka akan tertanam. Karena kebiasaan kita anak rewel marah, ya terus tertanam. Tapi biasakan, kalau anak rewel, sabar, akan tertanam rasa sabar. Gak susah Pak, jangan bilang susah. Kalau bilang susah, akan susah tertanamnya. Susah untuk sabar. Tapi katakan dalam hati, mudah Pak untuk melakukan hal itu. Maka akan mudah dilakukan. Ya, sekarang ada ilustrasi yang kedua mah. Pagi-pagi, sama seperti biasa. Pagi-pagi, mau nyiapin sarapan untuk si ayah. Goreng nasi. Lagi goreng nasi, tiba-tiba anak nangis. Nasinya ditinggalkan, ngambil anak, supaya dia tidak rewel, tidak nangis. Lagi ngeyong-ngeyong anak, ada telepon masuk. Telepon itu dari orang tua yang begitu penting harus diangkat. Mengangkat telepon, atau dari saudara, dari siapa saja. Yang memang penting banget. Mengangkat telepon. Sambil ini si dedek kecil yang nangis. Nasi gosong, tutung. Kemudian reaksi si ayah marah. Dengan mengatakan, kamu gak bisa masak nasi goreng? Masak nasi goreng gini aja, sampai gosong, sampai tutung. Bisa gak sih? Bisa gak sih ngurus rumah? Si ayah mengatakan hal itu. Kira-kira tindakan mama ada pilihan nih. Yang pertama, tindakan mama, itu nasi goreng mau dilempar ke muka si ayah, sekalian dengan kualinya, dengan katel-katelnya. Reaksi yang kedua, dengan mengatakan, goreng we sorangan. Reaksi yang ketiga, mama akan menangis. Cing, mau pilih reaksi yang mana? Yang kedua benar, mau dialungkeun ya. Jadi mama akan bertindak ngegorengnya sorangan. Tapi kalau si ayah mengatakan begini, aduh mama repot ya, si dede nangis, coba ada telepon dari bapak mertua, ya udah nasi goreng sama ayah saja. Kira-kira tindakan mama apa? Ih, suami idaman. Alhamdulillah. Tindakannya berarti alhamdulillah ya. Suami idaman dan sebagainya. Tadi ada dua skenario.
Yang pertama, tindakan ayah negatif, maka berdampak kepada mama pun negatif. Tapi yang kedua, tindakan ayah positif, maka berdampak ke mama pun positif. Jadi, kalau sesuatu yang negatif, itu dihadapi dengan hal yang negatif, maka akan runyam ke depannya semua. Tapi kalau tindakan positif, akan menghasilkan sesuatu hal yang positif. Ketika anak rewel, kita bertindak negatif, marah. Tapi ketika anak rewel, tindakan kita positif. Raja, sayang, anak mama, menak. Kenapa rewel, kenapa nangis? Maka dampak ke anak akan positif. Meskipun dia sedang nangis, tapi secara psikologis, dia mendapat sanjungan, mendapat sesuatu hal yang menyejukkan hatinya. Maka dijamin nangisnya akan berhenti, mah. Ini mah udah mah anak nangis, sok jempe moal. Rek nurut moal ka mama, bari molotot, bari nenggel. Maka dampaknya pun akan terus negatif, akan terus nangis beki ngamuk. Seperti itu. Jadi kejadian itu kembali kepada diri kita. Apakah kejadian itu akan buruk selamanya 24 jam atau akan berhenti di situ, keburukan diganti dengan maya. Nah, kemudian tadi yang pertama syukur dan menatap anak di pagi hari. Sekarang di malam hari menjelang tidur mah untuk menanamkan hal-hal yang positif. Di malam hari mah menjelang tidur boleh sambil berbaring atau duduk, mama atur napas, tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan sebanyak 3 atau 5 kali. Tapi jangan tarik napas ditahan 10 menit. Jangan, engap. Keluar dari bawah. Ya, tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Itu untuk merefresh pikiran kita, merilekskan tubuh kita, merilekskan pikiran kita. Kalau bisa sambil tarik napas, atur napas, sambil kita membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Jangan membayangkan hal-hal yang negatif. Membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Itu kita akan refresh pikiran kita. Maka pikiran-pikiran kita akan tertanam yang positif. Jadi ketika kita membayangkan hal yang positif, maka tertanam pikiran kita positif. Misalkan gini mah, mana dalam seharian pusing gak punya uang misalkan. Ketika malam hari tarik nafas panjang, keluarkan dari mulut sambil memikirkan banyak uang. Tiba-tiba ada yang ngirim uang, tiba-tiba kita dapat arisan, tiba-tiba kita dapat nemu uang sekarung. Itu bayangkan aja. Karena yang ada di pikiran bakal terjadi mah. Bakal terjadi. Kita akan senyum-senyum sendiri, dapat uang. Jangan memikirkan sambil tarik nafas panjang, sambil tarik napas, ngatur napas, kita memikirkan yang lagi hutang, yang rudet beki runyam. Ya. Bisa itu dilakukan mah? Insya Allah bisa ya Maya. Ya, itu sekedar ilustrasi bagaimana kita mengelola emosi. Selanjutnya kita boleh sharing, tanya jawab berkaitan dengan kondisi BDR di rumah sekarang. Ya. Silakan mah. Ada yang mau dikonsulkan, disharingkan atau ditanya? Boleh, Mama? Silakan mah, mau sharing, mau bertanya. Tadi dari subuh juga udah siap-siap belajar. Tapi pas lagi datang rewel gitu, dari sore juga udah gitu, main HP, udah gak bisa dicegah. Terus kalau tidur kadang-kadang kalau lagi soleh, alhamdulillah doa-doa ya. Siap. Tapi kalau nggak soleh, udah gue malah mana ngomong ngetek yang lain. Jadi gimana cara menghadapinya gitu? Soalnya si anak itu kadang-kadang dia sangat positif, kadang negatif kan. Jadi gitu. Jadi saya suka kadang-kadang itu dulu kemana pikirannya gitu. Jadi gitu aja Mbak. Ya Mbak. Anak itu unik ya. Anak itu unik
sekali. Ya betul kata mama, hari jam 8 dia bahagia, jam 10 rewel. Ya itulah anak. Kitanya jangan ikut rewel juga. Jadi anak itu memang unik. Kitanya jangan rewel menurut kita mungkin ya, tapi kalau menurut anak ya itulah dia. Jadi nangis hak anak. Nangis itu adalah hak anak. Anak punya hak diantaranya menangis. Menangis itu mengeluarkan emosi tadi, mengekspresikan emosi. Mungkin anak itu nangis karena kesal sama mamanya. Mungkin anak nangis atau rewel itu karena ingin sesuatu yang tidak di sama mamanya tidak dikabulkan, atau anak itu nangis karena kesakitan, atau anak itu nangis karena lapar. Jadi banyak hal yang harus mama lakukan, cari tahu kenapa anak itu nangis, kenapa anak itu rewel. Jangan anak rewel mama aral. Tapi kadang-kadang dia suka gini kalau bangun tidur, mama adanya nggak mau ke sekolah, mau main aja. Kalau gitu udah ngacem baru bangun tidur. Jawaban mama apa? Ya udah terserah. Ya bingung ya. Baru bangun mikir gitu. Tapi jawabnya gitu. Ya itu mah itu kan dalam pikiran anak spontan ya. Jadi kita harus memberikan penjelasan, alasan kenapa nggak mau sekolah, kenapa pengen main. Berikan penjelasan, karena sekolah itu begini. Kalau main begini. Main kan ada waktunya. Kan di sekolah juga main. Jangan terserah kamu. Gue apa dari naon gue terserah ngomong gitu kan. mun terserah gue mau misalkan akbarna ke mana wae mah. Ternyata pagi-pagi udah keluar, udah dari situ kan nggak mau belajar. Udah keluar rumah, nggak mau makan, nggak mau segala, nggak mau. Itu karena mah sikap anak tergantung kebiasaan kita sebelumnya, tergantung tindakan kita sebelumnya. Jadi kita jangan biarin gitu. Tadi pertama, kenapa Akbar mengancam? Aku mah nggak mau sekolah, mau main aja. Karena mamanya sering mengancam ke Akbar. Kalau nggak sekolah nanti sama mama nggak dikasih uang. Ngikutin. Anak mah mengikuti apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Oh mama mengancam, tapi pada akhirnya mama ngasih uang. Aku pun mau ngancam mama. Jadi intinya jangan membandingkan ya Maya, antara satu anak dengan anak yang lainnya. Mama tahu krayon? Ada berapa warna? Ada merah, biru, kuning, hijau, dan yang lainnya. Merah sama nggak dengan biru? Biru sama nggak dengan kuning? Kuning sama nggak dengan hijau? Akbar sama nggak dengan Rizky? Rizky sama nggak dengan Wulan? Jadi setiap anak memiliki warna yang berbeda, seperti krayon. Artinya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak yang lainnya. Ya, jadi jangan bandingkan Akbar atau anak dengan anak yang lain. Mama mau caroge dibandingkan jeung istri Pak RT mau tuh. Tuh tinggal istri Pak Lurah. Gini. Kan seenaknya. Cik, memang ayah kali itu ka istri Pak Lurah. Ya, sama anak pun seperti itu. Jadi ketika kita melarang kepada anak, kasih alasannya, kasih penjelasannya supaya anak paham, oh itu dilarang karena akan terjadi seperti ini. Jadi jangan sampai kita melarang tanpa memberikan penjelasan dan alasan. Anak akan ngehajakin. Gimana? Ini kita harus terus sabar menghadapi anak. Enggak, yang lainnya ada? Ya, gimana Mas? Mama siapa? Mama Kevin. Memang memberikan reward itu perlu ya. Tapi jangan setiap aktivitas yang anak lakukan diberikan reward, nantinya jadi kebiasaan juga. Kemudian berikan reward yang memang menunjang pada kegiatan pembelajaran. Seperti tadi, rewardnya kasih bintang. Tapi kalau itu dibiasakan,
itu dibiasakan nanti akan tertanam. Jadi kalau pembiasaan kita memberikan reward, kasih handphone, kasih nonton YouTube, ya itu akan jadi kebiasaan juga. Ketika dikasih reward yang bukan itu, dia akan menolak karena sudah kebiasaan. Maka dirubah mindsetnya. Meskipun awalnya susah, ya kasih aja bintang. Hari ini bintang, besok bintang terus. Lama-kelamaan dia akan terbiasa mendapatkan reward bintang. Jadi reward perlu, tapi berikan reward yang memang menunjang pada pembelajaran anak. Jangan menyimpang dari itu, jangan berlebihan. Itu perlu, Bu. Jadi kalau memang kebiasaannya ayah memberikan rewardnya apa biasanya? Mainan. Yaitu hindarkan dulu, stop dulu, tapi kasih penjelasan. Hari ini rewardnya mama kasih bintang ya, karena ini kata Bu Guru harus bintang. Itu biasakan biar jadi kebiasaan bagi dia. Saat itu dia akan menolak, biarkan. Tapi besok kasih lagi bintang, besoknya kasih lagi bintang, biar menjadi kebiasaan bahwa reward di sekolah itu sama dengan reward yang dari mama, yaitu bintang. Tapi selain reward, kasih pujian. Dia misalkan menulis huruf A, menulis huruf O, yang menurut kita huruf A itu tidak seperti itu, biarkan. Menurut anak seperti itu, kasih pujian. Kamu bagus, hebat, kamu sudah bisa bikin huruf A. Nah, ini huruf A. Tapi coba mama nyobain. Nah, mama nyobain di pinggirnya. Nah, alangkah lebih bagusnya seperti ini. Coba bisa enggak? Terus diluruskan. Ya. Artinya gini. Bagus menurut kita belum tentu bagus menurut anak. Begitupun jelek menurut kita belum tentu jelek menurut anak. Menurut kita jelek, tapi menurut anak bagus. Ya puji saja itu bagus. Karena menurut anak bagus. Ya, jadi reward selain tadi bintang, ya kali-kali boleh kasih mainan, boleh. Tapi kali-kali. Ya, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis kasih bintang, Jumatnya nanti besok ayah kasih yang lain. Biar dia lebih termotivasi lagi. Yang penting pujian. Selain reward tadi benda, pujian juga harus. Jangan bikin A rada papareolan, kamu mah jelek, salah itu nulisnya, bukan gitu. Jangan juga, itu salah. Contoh misalkan mama keundangan nih, udah dandan, gelis, cantik. Kata suami, hari mama ini juga balut pakaian teh. Kira-kira nyeri hati teh. Nyeri hati kan. Udah dandan seketer kebok, udah dandan wah maksimal, kata suami. Ih, dandan teh gitu, kampungan. Begitupun anak, sudah dia berusaha berproses membentuk huruf A. Sulit untuk anak itu, motorik halus itu sulit ya. Udah mau berproses, sampai ditekan-tekan gitu. Menurut kita jelek, salah, bukan gitu. Apa kalau pertamanya teh bagus, tapi kesana-sananya menjadi jelek. Karena mungkin karena capek ya, capek itu tidak. pengen sama yang kayak pertama. Disablon, Bu, disablon. Kurang dulu ngalisin mimiti marapi kacau aku tak rapi ya. Pun yang sama disablon. Fotokopi Apa-apa, Bu. Menurut ibu itu jelek, menurut anak mah itu teh bagus. Ya, tapi tetap di akhir kita meluruskan. Berikan pujian aja. Dipuji aja, berikan reward. Dia tuh capek pun nulisnya, pareolannya. Pira menurut kita, hari ibu. Ya, jadi intinya gini, Bu. Saya ingatkan kembali. Kita orang tua pernah jadi anak. Artinya kita pernah mengalami jadi anak, pernah mengalami seperti itu, maka harus paham. Tapi anak belum pernah jadi orang tua. Enggak. Anak belum pernah jadi orang tua. Jadi anak nggak akan paham apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Ya,
Maka kita harus masuk ke dunia anak. Karena kita berpengalaman jadi anak. Apakah kita punya pengalaman jadi anak? Mah, pernah. Jadi kita harus paham apa kemauan anak, apa keinginan anak, ya, apa kebiasaan anak. Anak pernah punya pengalaman jadi orang tua? Belum. Jadi anak tidak akan paham apa yang kita inginkan. Kita lah harus paham kepada anak. Ya. Dibandingkan itu, cek suami teh, mama istri Pak RT mah tinggal di dangdana mengikut ke menor. Ay, mama ke menor, kan nggak enak. Tadi kembali ingat bahwa setiap manusia lahir membawa warna yang berbeda. Mama lagi SD bisa nulis rapi. Waktu SD mama bisa nyanyi nggak? Mungkin saja anak mama sekarang belum SD udah bisa nyanyi. Anaknya, mama waktu SD nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nyanyi. Ada potensi yang lain. Ya, dia menulisnya kurang rapi. Potensinya di yang lain dia bisa berhitung misalkan, bisa perkalian, ya. Bisa dia menggambar mungkin. Cari potensi yang lain, angkat. Ya. Jadi kalau misalnya anak ada bakatnya di nari, tapi harus ngelebihin ke yang nggak dia bisa gitu. Jangan selalu kalau menurut saya kan gitu jangan difokusin ke situ. Iya. Gitu. Jadi gini mama misalkan atau anak pinter matematika nih. Wah, anak saya pinter matematika, dileskan matematika. Kan udah pinter matematika mah. Gali potensi yang lainnya. Yang matematika diasah saja. Yang lainnya digali. Kan kebanyakan gitu ya salahnya. Oh, anak saya pintar matematika, dileskan lah matematika. Dia mau udah pintar matematika tapi dileskan. Yang lainnya bagi kader. Potensi yang lainnya yang belum kita tahu. Tapi gali potensi-potensi yang lain. Yang matematika diasah, dilatih. Yang lainnya dikembangkan. Itu kan maksudnya. Dia pintar nyanyi, dileskan nyanyi. Padahal dia punya potensi nari juga, tapi belum kita gali. Dia udah bisa nyanyi, diasah saja. Potensi yang lainnya coba digali, dikembangkan. Jadi sejajar. Itu kan ya. Cuma jadi kecerdasan anak itu kita harus paham. Tapi sebelum paham pada kecerdasan anak, kita harus paham dulu watak anak. Wataknya. Nah ya, tahu nggak watak anaknya? Apa? Bagaimana? Agar kita tidak salah mendidik, salah pendekatan. Misalkan watak anak ini dia introvert atau dia lebih senang sendiri, lebih senang di dalam rumah. Dia memiliki kekuatan powernya, semangatnya ketika ada di dalam rumah, ketika sendiri. Dipaksa ke orang tua, main sana di rumah, besok main. Nggak akan bisa. Karena wataknya dia sendiri, wataknya dia lebih adem, lebih tenang sendiri. Begitupun sebaliknya yang ekstrovert, anak itu lebih senang bermain, lebih senang di luar, lebih senang main, dipaksa untuk diam di rumah. Ya nggak bisa juga. Karena wataknya ekstrovert, dia memiliki kekuatan powernya, semangatnya ketika bertemu dengan teman-temannya. Tapi selama kita dipaksa untuk diam di rumah, ya nggak bisa. Makanya pahami dulu wataknya, pahami dulu kepribadiannya. Apakah dia wataknya indoor atau outdoor? Kalau dia wataknya indoor, jangan paksa untuk keluar. Kalau dia wataknya atau kepribadiannya senang di luar, kita tinggal mengawasi, mengarahkan. Jangan dipaksa untuk diam di rumah. Ya dia gelisah, nggak kuat diam di rumah. Dia lebih semangat di luar, bertemu dengan orang-orang. Dipahami dulu watak. Pendekatan pembelajaran itu nggak boleh. Stres dikurung. Jadi pahami dulu wataknya ya.
apakah watak ini kan watak itu ada 4 ya, sanguinis, koleris, pragmatis, sama melankolis ya. Dan harus paham yang mana. Kalau sanguinis dia senang berbicara, senang di luar, bertemu dengan teman-temannya, kan? Itu sanguinis. Jadi pahami, jangan sampai anak sanguinis di dalam rumah dikunci rumah dan sebagainya, dia akan galau, gelisah, frustasi pada akhirnya. Begitupun sebaliknya, ada orang yang detil, dia segala sesuatu harus sempurna, ada watak seperti itu. Contoh misalkan anak ekstrovert dengan anak introvert kita bandingkan. Anak ekstrovert yang senang main di luar sama kita, misalkan kita belum tahu wataknya nih, watak anak ini ekstrovert. Bangun tidur kamu harus lipat selimut. Anak itu nurut melipat selimut. Tapi menurut kita tidak rapi, ekstrovert. Dan paksa harus rapi, akan bisa dia. Tapi kalau introvert ngelipat selimut aja dia rapi. Kalau nggak rapi dia nggak bisa, harus rapi. Tapi tetap yang ekstrovert kita arahkan, kita ajarkan, kita latih. Nih, agar rapi seperti ini. Tetap harus diajarkan dan dilatih. Karena yang ekstrovert pun bisa dilatih untuk dia bisa di dalam ruangan yang indoor, tapi sulit, tidak bisa bertahan lama. Kita pahami dulu wataknya. Kemudian tipe belajarnya macam-macam. Ada yang audio, dia lebih gampang mendengarkan. Ada yang visual, lebih gampang melihat. Ada yang audio visual, lebih gampang mendengar dan melihat. Ada tipe yang membaca, itu macam-macam. Jangan sampai tipe anak ini mendengarkan, sama kita dipaksa untuk baca. Juga sulit masuk. Ada yang tipe anak melihat, sama kita dipaksa untuk menulis. Itu macam-macam tipe belajar. Kalau mama-mama, biasanya tipenya mendengarkan sambil nundutan. Itu masuk, mangga biarkan nundutan disambil. Ada lagi yang lain? Jadi kenali dulu tipe kepribadian watak anak kita ketika kita akan mendidik. Dari 4 anak, para aja yang paling beda. Semua beda, nggak ada yang sama. Enggak, maksudnya paling senang di luar. Berarti ekstrovert ya? Iya. Ekstrovert. Oh ya, dia mah di dalam di rumah terus. Berarti itu suka sama bapaknya, suka di akbar itu bisa dari bapaknya atau bisa dari mamanya? Oh, bapaknya kayak karena watak karena watak itu genetik ya. Watak itu genetik ya. Watak itu ada karena genetik dari orang tua. Tapi bisa kita bentuk oleh lingkungan. Kita mengarahkan dia senangnya di luar, ya kita awasi, kita arahkan ke hal-hal yang lebih positif. Kalau ada tipe anak yang dia senang di rumah, nah model BDR ini nih, kalau tipe anak ekstrovert, tipe anak senang di luar, sulit untuk belajar BDR. Sulit. Tapi kalau introvert, anaknya yang senang di rumah, itu paling gampang belajar di rumah ketimbang di sekolah. Dia senang di rumah, dia harus pahami itu dulu. Ada anak yang detail kan harus sempurna, ada anak yang biasa-biasa aja, ada anak yang cinta damai, dia lebih baik mengalah untuk kedamaian daripada harus konflik macam. Jadi sebetulnya bukan susah mendidik anak itu, tidak ada yang susah mendidik anak. Kenapa seperti sulit? Kenapa seperti susah? Karena kita tidak paham watak kepribadian anak, sehingga kita mengajarkannya salah pendekatannya. Oh, misalkan contoh sederhananya, anak tidak suka sambal pedas, sama kita dikasih pedas, ya susah kan? Anak tidak suka manis, tiap masak kita selalu manis, itu kan kontradiktif. Maka pahami dulu
Atau kita memahami kesukaan anak apa, oh sukanya asam, agak-agak manis. Ya kita bikin yang asam agak-agak manis, maka anak akan suka makan. Begitupun watak dan kepribadian. Pahami dulu watak dan kepribadiannya, sehingga kita akan gampang pendekatan kepada anak. Oh, anak yang pertama saya itu orangnya dia misalkan pendiam. Ya maka kita pendekatannya dengan cara bagaimana? Dengan cara halus, pendekatan dengan lemah lembut. Dia mah sensitif, ya kita lemah lembut. Jangan sampai udah mah tahu dia sensitif, kita pendekatannya salah. Ya, sulit untuk kita arah